Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Kita kali ini berjumpa lagi ya di mata kuliah Bisnis Internasional, yakni memasuki sesi ke-7 teman-teman, ataupun sesi terakhir sebelum UTS ya. Nah, pada sesi kali ini yakni kita akan membahas terkait dengan sistem moneter internasional. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, harapannya teman-teman setelah memahami dan juga mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu mendeskripsikan peran sistem moneter internasional dalam mempromosikan perdagangan internasional dan juga mampu menjelaskan evolusi dan standar emas serta evolusi sistem nilai tukar fleksibel, serta mampu mendeskripsikan sejarah tentang IMF, World Bank, dan GATT. Mungkin teman-teman sudah belajar tentang pengantar ekonomi, pengantar bisnis ya. Nah, ini dalam perdagangan internasional pun juga pastinya mengikuti standar sistem moneter internasional. Jadi sistem moneter internasional adalah sebuah aturan, fasilitas, dan organisasi yang mempunyai pengaruh besar di dalam sistem transaksi maupun pembayaran dalam tingkat internasional. Kemudian harus ya, dalam sistem moneter internasional ini harus memenuhi klasifikasi dalam mengatur arus perdagangan sekaligus investasi dalam skala global agar keuntungan yang diperoleh dalam sistem perekonomian dapat didistribusikan secara adil dan merata ke negara-negara yang ada dalam sistem internasional. Kemudian kegiatan perekonomian memerlukan sebuah sistem yang berfungsi mengatur jalannya sistem perekonomian suatu negara, di mana salah satunya sistem moneter internasional ini sebagai interaksi dalam bidang ekonomi dengan berbagai negara yang bermanfaat sebagai fasilitas stabilitas fluktuasi kurs dan nilai tukar. Nah, jadi jelas bahwasanya pastinya sistem moneter ini penentu arah ya di bidang perdagangan atau bisnis global, arus investasi asing, nah, ketergantungan suatu negara dengan negara lain dalam melakukan kerjasama ekonomi dan lain sebagainya. Tentunya jika di Indonesia saja kita memiliki standar moneter tertentu, nah begitu pula dalam pelaksanaan bisnis ataupun perdagangan internasional ini. Nah, kita kulik sedikit gitu ya terkait sejarah sistem moneter internasional ya, bahwasanya dibagi menjadi 4 periode. Pertama, periode standar emas klasik. Kemudian yang kedua, periode antar perang ya, kemudian Bretton Woods System dan juga post Bretton Woods System. Setidaknya ketika teman-teman sudah mengetahui periode dari setiap dalam standarisasi moneter ini, sehingga bisa mengatakan oh ternyata dulu standarnya emas, oh sekarang standarnya menggunakan US, nah dan lain sebagainya gitu ya. Munculnya tatanan ekonomi ini pada abad 18 merupakan titik balik ya teman-teman, yang penting buat keikutsertaan negara dalam mengatur sirkulasi uang pada level domestik atau internasional. Sistem moneter dan perekonomian yang diatur oleh negara beberapa menimbulkan problem, di antaranya sebuah negara mengecek uang dengan berlebih yang akan mempengaruhi reputasi serta stabilitas sebuah negara. Jadi mencetak uang yang berlebihan, kalau dalam ilmu ekonomi itu kan harus ada ya namanya kestabilan antara jumlah uang yang beredar ya, JUB ya, kemudian dengan rate ya, ataupun dengan margin suku bunga yang standar saat ini. Jadi harus jelas di situ, dan dalam pencetakan uang pun juga harus memiliki kebijakan sehingga tidak semena-mena kemudian langsung dicetak, kemudian di situ pasti harus ada standarisasi. Ketika ada jumlah uang yang beredar, di situ pasti akan ada inflasi dan lain sebagainya. Ada di situ ya teman-teman, mungkin sudah belajar dalam konsep pengantar ekonomi. Ya, kemudian sistem moneter yang pertama kali di dunia itu kan sistem standar emas ya, yang dijadikan nilai mata uang sebuah negara dalam perdagangan internasional tadi, seperti halnya dalam teori klasik tadi menyampaikan kalau negara itu disebut negara yang kuat, yang memiliki pendapatan yang tinggi, itu ya berdasarkan cadangan logam mulianya. Nah, itulah teman-teman.
Nah, pada sistem standar emas klasik menuntut peran bank-bank sentral menjaga stabilitas ya perputaran arus uang, di mana dibutuhkan pemimpin yang bisa menciptakan permintaan yang akan menjadi dasar serta langkah stabilisasi sistem moneter internasional. Kemudian untuk menjaga integrasi stabilisasi sistem moneter ya internasional ini melalui dipusatkannya ini di London ya teman-teman, yang diwakili oleh Bank of England sebagai negara hegemon yang mampu menentukan sekaligus mengatur supply dan sirkulasi moneter dunia. Kemudian intinya pada awalnya yaitu standarnya adalah standar emas ya kan, terutama kalau zaman dulu itu kan dengan sistemnya barter ya teman-teman, tukar menukar gitu dari barang satu ke barang yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Periode antar perang ini terjadi Perang Dunia I dan Kedua menjadikan awal mula ya jatuhnya sistem standar emas klasik dikarenakan timbulnya berbagai kekacauan dalam sistem moneter internasional serta berbagai negara di dunia ekonominya terpuruk. Nah, seperti fluktuatif nilai tukar, inflasi yang cukup tinggi, dan kebijakan devaluasi. Sehingga pada tahun 1925 sebuah usaha dilakukan dalam penetapan kembali standar emas dan tarif kuota serta pengawasan nilai tukar yang juga meluas dengan akibat volume perdagangan dunia berkurang hampir setengahnya ya kan. Jadi intinya kemudian perekonomian Amerika Serikat mulai masuk resesi ya pada tahun 1929, jumlah uang yang beredar di masyarakat mengalami tingkat penurunan yang signifikan dan berakibat angka produksi juga menurun, tapi bertambahnya tingkat pengangguran pasti ya. Jumlah uang beredar menurun, kemudian produksi menurun ya kan, pasti bertambah yang namanya pengangguran karena pendapatan juga semakin menurun gitu. Resesi apa sih teman-teman? Resesi udah kenal ya. Resesi adalah sebuah istilah ekonomi makro ya, kondisi penurunan PDB produk domestik bruto sebuah negara selama 2 kuartal secara berturut-turut. Kalau dulu di Indonesia pernah mengalami resesi ya atau krisis moneter itu pada tahun 98 dan juga 2008 gitu ya teman-teman. Inflasi kondisi perekonomian sebuah negara terjadi karena kecenderungan kenaikan harga ya. Sekarang pasti inflasi kan terus menerus ya teman-teman karena bertambah. Nah kan, devaluasi adalah penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri. Jadi akibat dari devaluasi ini adalah harga barang negara lain menjadi lebih murah di pasaran luar negeri dan sebaliknya harga barang negara lain menjadi mahal di pasaran domestik. Tujuan dari devaluasi apa? Biasanya dilakukan dalam rangka memperbaiki neraca pembayaran luar negeri sehingga kurs mata uang asing menjadi relatif lebih stabil. Jadi setidaknya nanti teman-teman ketika menjadi pelaku dalam pelaksanaan perdagangan internasional ini paham terkait dengan bahasa-bahasa ini ya, ekonomi dalam internasional gitu ya. Ini biasanya dibahas dalam ekonomi internasional gitu. Jadi bahasa-bahasa inflasi lah, PDB lah, kemudian moneter, nah dan lain sebagainya, suku bunga, nah itu harus sudah paham ya teman-teman. Nah lantas apa yang dimaksud dengan PDB, produk domestik bruto? Nah, jadi PDB adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan dalam periode tertentu oleh seluruh unit usaha atau faktor produk suatu negara. Jadi menjadi standarisasi negara ya. Apabila GDP atau PDB, nah ini bahasa lainnya dari PDB apa ada GDP. Jadi teman-teman kalau misalkan mendengar kata GDP atau PDB itu sebenarnya sama gitu ya, produk domestik bruto. Jadi pendapatan negara yang menjadi standar nilai ataupun yang menjadi standar pendapatan negara. Nah, nilainya jika naik maka jumlah output juga ikut naik. Kemudian jika jumlah output naik maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Jadi tujuan utama dari sistem ekonomi apa? Yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Maka dua hal ya yang terjadi saat pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kita bisa menilai saat ini sedang pertumbuhan ekonomi atau tidak. Nah, kalau teman-teman mengikuti berita saat ini ya, gonjang-ganjing gitu ya, ibaratnya dalam sistem ekonomi belum stabil, ibaratnya pada tahun 2025 ini belum bisa diperkirakan kestabilan ekonomi. Kalau dari pemerintah selalu menggaung-gaungkan tentang efisiensi ya, bagaimana agar masyarakat lebih bijak gitu dalam memanfaatkan pendapatannya. Yang pertama,
saat pertumbuhan ekonomi intinya yaitu adalah ciri-cirinya apa? Yang pertama, output per kapita, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sistem per orang ya naik, dan sistem menyediakan relatif lebih banyak barang dan jasa yang diinginkan orang. Intinya pendapatan naik, produksi meningkat. Nah, itu juga disebut sedang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan orang mendapatkan manfaat dari standar hidup yang lebih tinggi. Mereka dapat membeli banyak barang dan jasa dengan mata uang mereka. Sedangkan sekarang tingkat konsumsi semakin menurun ya, karena pendapatan pun juga menurun, ataupun banyak PHK juga ya. Pada tahun ini masih banyak PHK gitu, karena penurunan pendapatan juga dari perusahaan-perusahaan besar di mana tempat mereka bekerja, sehingga mungkin pada tahun ini belum bisa dikatakan perekonomian kita sedang stabil gitu. Mungkin masih dalam bukan resesi juga teman-teman, tetapi masih dalam skala ini ya, kewaspadaan gitu. Kemudian selanjutnya apa yang membedakan neraca perdagangan dengan hutang nasional gitu ya. Kalau neraca perdagangan adalah nilai ekonomis bagi semua produk yang diekspor sebuah negara dikurangi nilai ekonomis produk yang diimpor. Nah, jadi Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan per Maret 2022 yaitu sebesar 26,5 miliar USD, sehingga kinerja keuangan Indonesia memperlihatkan kinerja impresif di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Nah, jadi dulu kan Rusia dan Ukraina ada perang ya. Nah, di situ banyak negara-negara yang lain itu kena imbas. Nah, alhamdulillahnya di Indonesia masih bisa stabil gitu ya. Performa neraca perdagangan Indonesia yang impresif di bulan Maret tahun 2022 didukung kinerja ekspor yang terus meningkat di tengah melambungnya harga komoditas andalan yang signifikan. Sedangkan utang nasional apa? Yaitu adalah jumlah uang yang dibayarkan pemerintah kepada kreditornya. Kebijakan belanja yang ekspansif dilakukan dengan memprioritaskan belanja produktif pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi besarnya belanja pemerintah ini untuk memberikan stimulus ya bagi perekonomian, dan masih belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerimaan negara seperti perpajakan, bea cukai, PNBP, dan hibah. Konsekuensi dari selisih kurang antara pendapatan dan belanja negara adalah defisit APBN. Jadi biasanya kalau awal tahun itu kan ada anggaran APBN, pengajuan APBN, APBD gitu yang disetujui berapa. Ini sebenarnya ranah pada pemerintah ya teman-teman, tapi setidaknya kita paham bagaimana siklus ataupun sistem perekonomian domestik atau negara kita, sehingga kita bisa tahu oh sekarang kondisi ekonomi di Indonesia ataupun di dunia sedang tidak baik-baik saja. Bagaimanakah kebijakan dalam perdagangan internasional, pastinya pun juga akan berdampak gitu ya. Nah, utang Indonesia per Desember 2021 ini sebesar 6.910 triliun dengan rasio hutang terhadap produk PDB pada tahun 2021 tercatat mencapai 41%. Nah, meskipun hutang pemerintah dilihat dari nilai yang sangat besar, tetapi rasio hutang Indonesia masih di bawah batas maksimal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Yakni 60% terhadap PDB. Tapi kan 40 ke 60 itu kan nyaris ya teman-teman, mungkin sudah mendekati tarif maksimal gitu kan. Perbandingan secara sederhana, orang yang berpenghasilan 10 juta nih memiliki pinjaman sebesar 2 juta per bulan. Jadi rasio hutangnya 20%. Sedangkan perbandingan dengan orang yang penghasilan 20 juta tetapi memiliki pinjaman sebesar 15 juta per bulan. Jadi rasio hutangnya sebesar 75%. Jadi harus bijak-bijak juga ya teman-teman, entah itu dalam mengelola keuangan pribadi ataupun bagaimana dalam pengelolaan keuangan usaha gitu ya. Selanjutnya periode Bretton Woods System ya, pada tahun 1944 disangka konferensi keuangan di Bretton Woods. Nah, makanya dinamakan periode Bretton Woods. Dalam Bretton Woods ini, Woods di Amerika Serikat ini kan diikuti oleh 44 negara ya, sehingga menghasilkan kesepakatan. Amerika dan Inggris membuat sistem moneter internasional yang lebih kompatibel untuk memenuhi kebutuhan di masa itu. Nah, jadi konferensi keuangan kemudian dikenalkan, kemudian Amerika Serikat menggeser peran Britania Raya sekaligus menciptakan
order moneter internasional ya, di mana semua negara diwajibkan menjadikan mata uang dolar Amerika sebagai alat tukar resmi internasional sekaligus cadangan devisa utama. Selain itu, konferensi ini juga menghasilkan trinitas ekonomi yakni IMF, BRD, dan juga World Bank. Kemudian menyepakati bahwa transaksi perdagangan dunia ini US dollar lah yang digunakan untuk menjadikan cadangan devisa. Kalau dulu standarisasinya apa teman-teman tadi ya, emas gitu ya, sekarang sudah harus USD. Negara yang bergabung dalam IMF International Monetary Fund ya wajib menyetorkan emasnya kepada negara Amerika melalui IMF atau Bank Dunia. Kemudian IMF akan menyerahkan emas nih kepada Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, yang kemudian akan disimpan di Fort Knox. Jadi Fort Knox ini merupakan tempat penyimpanan cadangan emas batangan yang bernilai miliar dolar negara Amerika Serikat dan terletak di Kentucky, dibangun tahun 1936 ya, atas ide dari Presiden Amerika Roosevelt. Nah ini teman-teman, ya setidaknya intinya karena yang menjadi penguasa ini negara Amerika, maka segala kebijakan mengikut gitu ya, ikut ke Amerika gitu saat itu gitu kan teman-teman. Oke, lantas selanjutnya periode post Bretton Woods System ini pada tahun 1970 ya, kondisi di mana The Fed atau Bank Sentral US mencetak uang dolar Serikat lebih banyak dari jumlah cadangan emas ya. Sehingga keadaan ini membuat banyak khawatir ya menipis cadangan emas gitu kan, sehingga salah satu cara yang solutif dan logis gitu kan mengakhiri sistem Bretton Woods ya, sepertinya ini sih tidak sesuai gitu ya, akhirnya kemudian mengakhiri sistem Bretton Woods ini. Jadi keruntuhan sistem Bretton Woods ini menandai berakhirnya sistem fixed exchange rate ya. Nah, sehingga yang pada awalnya sistem floating dianggap sebagai salah satu sistem moneter dan finansial global yang lebih aman dan fair, nah kemudian tidak terlalu mengancam perekonomian makro negara-negara dalam sistem internasional. Tetapi dalam perjalanannya sistem ini ya kemudian menghasilkan sebuah sistem moneter dan finansial global yang penuh dengan ketidakpastian. Intinya mungkin karena sudah dikuasai ya oleh US gitu kan, semuanya berpaku pada bagaimana keadaan di Amerika. Seperti halnya saat ini teman-teman, kalau kita melihat di berita gitu ya, sampai Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwasanya kebijakan Donald Trump ya sebagai presiden dari Amerika saat ini tidak logis gitu, tidak sesuai dengan ilmu ekonomi, karena dia lebih mementingkan faktor politik gitu. Bagaimana caranya agar Amerika itu tetap bisa bertahan gitu kan. Sekarang kan China sedang ini ya naik-naiknya ya, mereka juga memiliki perdagangan yang sangat meningkat. Intinya sedang kompetitif lah, sangat kompetitif antara Amerika dan juga China ini. Amerika tidak mau lah kalah gitu dengan China, sedangkan China sekarang sedang berkembang sekali gitu. Mengenal International Monetary Fund IMF ya, IMF ini atau dikenal dengan Dana Moneter Internasional merupakan lembaga keuangan yang menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman serta masukan kepada semua negara anggotanya. Nah, jadi terbentuk pada tahun 1944 diinisiasi oleh Amerika Serikat yang diselenggarakannya konferensi Bretton Woods tadi untuk membuat sistem moneter internasional yang baru. Jadi IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa yang bersifat kesepakatan sehingga kebijakannya sifatnya independen serta tidak ada campur tangan dari PBB. IMF beroperasi mulai 45 anggota sebanyak 29 negara yang memastikan stabilitas sistem moneter internasional. Dalam sistem moneter di dalamnya termasuk nilai tukar serta sistem pembayaran internasional. Suatu negara dan warga negaranya dalam menjalankan transaksi antara satu dengan lainnya. Sehingga untuk menjadi anggota IMF ini wajib menyumbang sejumlah dana memakai sistem kuota tertentu, di mana kemudian nantinya dana tersebut bisa dimanfaatkan negara lain pada saat menghadapi sebuah krisis ekonomi maupun kesulitan. Ibaratnya adalah kalau masuk ke suatu operasi ya, itu kan ada dana anggota ya teman-teman.
ya harus disetorkan dulu. Ketika mau jadi anggota ya berarti harus menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan kesepakatan tadi. Sehingga fungsi utama IMF apa teman-teman sebagai pengawasan sistem perekonomian negara anggota, memberi pinjaman kepada negara yang mengalami masalah pada neraca perdagangan, membantu negara anggota terkait modernisasi atau sistem perekonomian mereka. Mungkin belum berkembang, akhirnya lah dengan bantuan IMF karena sudah masuk dalam skala komunitas ya ibaratnya, maka ya akan dipermudah gitu kan. Kemudian di sisi lain IMF sebagai lembaga keuangan mempunyai tujuan diantaranya pertama mendorong kerjasama moneter internasional, kemudian yang kedua memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang, mendorong stabilitas nilai tukar, membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral, ya, kemudian menyediakan sumber bantuan yang disertai dengan sistem safeguard yang memadai kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca perdagangan ini. Kemudian World Bank apakah IMF itu sama dengan World Bank? Nah, Bank Dunia berdiri berbarengan dengan IMF ya. Tadi kalau IMF itu kan standarisasi moneter dalam skala internasional, kalau World Bank ya berarti bank internasionalnya yang memberikan bantuan pendanaan pada beberapa negara yang mengalami kerugian akibat Perang Dunia Kedua. Dari rekonstruksi dan pembangunan kembali negara-negara terdampak Perang Dunia, tujuan Bank Dunia pun bergeser seiring dengan berjalan waktu. Sekarang kan sudah ada Perang Dunia ya teman-teman. Tujuan pendanaan Bank Dunia saat ini lebih mengarah pada proyek-proyek infrastruktur seperti irigasi, infrastruktur jalan hingga kelistrikan. Jadi World Bank ini saat ini mempunyai anggota 189 negara, di mana untuk menjadi anggota dari Bank Dunia maka negara tersebut wajib menjadi bagian dari IMF dan melalui halaman World Bank. World Bank mengklaim sebagai salah satu sumber dana serta ilmu pengetahuan terbesar bagi negara berkembang. Sehingga Bank Dunia ini dibentuk dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di berbagai negara berpendapatan rendah dan menengah dan menyediakan pendanaan sarana dan penelitian yang membantu negara berkembang mempercepat pembangunan melawan kemiskinan. Intinya dia sebagai pendorong gitu ya untuk kemajuan suatu negara. Tapi kembali lagi bagaimana agar memanfaatkan dana tersebut dengan baik. Ya, jadi World Bank ini lembaga internasional yang memiliki misi ya menyediakan pendanaan serta membantu dalam percepatan pembangunan melawan kemiskinan. Maka 5 lembaga yang di bawah World Bank diantaranya apa? IBRD, International Bank of Reconstruction and Development, badan yang memberikan pinjaman uang kepada pemerintah di sebuah negara dengan kategori pendapatan kelas menengah. Kemudian ada IDA, ya merupakan badan yang dibentuk untuk melengkapi IBRD tadi dengan tujuan memberikan pinjaman dana kepada negara kategori berkembang dan miskin. Ya, IFC, badan yang dibentuk fokus pendanaannya lebih fokus pada sektor swasta. Jadi ada lembaga-lembaga yang turunannya itu dikhususkan untuk akomodir negara yang seperti apa spesifikasinya gitu kan. ICSID dibentuk memiliki tugas melayani urusan arbitrase ya ataupun penyelesaian hukum dalam suatu sengketa investasi internasional. Kemudian MIGA ya, badan yang dibentuk memiliki tugas dalam memberikan jaminan asuransi pada investor untuk melindungi investasi asing langsung dari risiko politik dan juga dari non komersial yang ada pada negara berkembang. Oke, nanti teman-teman silahkan direview kembali ya, bahwasanya yang terakhir ini yang saya sampaikan bahwasanya terdapat beberapa kelompok yang mengkritisi kebijakan Bank Dunia mungkin tidak sesuai gitu ya dari visi misinya ataupun sekarang menyeleweng gitu dari kebijakannya dan lain sebagainya. Sistem yang ada saat ini itu berlaku di Bank Dunia memungkinkan pemegang saham terbesar untuk mendominasi suara, sehingga setiap kebijakan lembaga tersebut diputuskan oleh negara-negara kaya. Tetap negara kaya itu yang mendominasi gitu. Namun diterapkan di negara miskin, mengakibatkan kebijakan yang tak sesuai dengan kepentingan dari negara berkembang. Di mana negara berkembang sebagai penerima bantuan kerap kali harus menyesuaikan kebijakan politik, sosial, dan ekonominya sesuai dengan resolusi dari Bank Dunia. Di sisi lain, meski Bank Dunia menyediakan pendampingan, informasi, dan pelatihan serta hal lain yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, ya banyak negara berkembang yang masih harus memilih antara kemampuan mereka
untuk membayar hutang ya kepada Bank Dunia tadi, atau melakukan investasi untuk layanan kesehatan, pendidikan, atau program sosial lainnya. Jadi ini mungkin lebih mengarah teman-teman ke ini ya, kebijakan dari pemerintah, bagaimana kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan sistem perekonomian yang ada di Indonesia, sehingga nantinya bisa berpengaruh pada sistem perdagangan lintas negara. Mungkin ini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kesempatan kali ini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Silahkan nanti direview ulang, dan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan silahkan disampaikan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.